Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok mata kuliah Pancasila kelas D Prodi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini akan menayangkan sebuah video yang berisikan implementasi Pancasila dalam suatu daerah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan satu persatu dari anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, nama saya Muhammad Rizky Faisa Araya dengan NIM 225 150 701 111 024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Mahardika Kartasasmita, NIM 225 150 707 111 071. Perkenalkan, saya Muhammad Mirza Alam dengan NIM 2251 5070 7111 063. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Rizky dengan NIM 225150771 Perkenalkan, nama saya Dito Bayaditya. NIM saya 2251 50 700 111 027. Nah, itu tadi adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, kita akan langsung bahas ke inti videonya. Jadi, di video kali ini, kami mengangkat sebuah tema, yaitu implementasi Pancasila di bidang agama dalam suatu daerah. Dan daerah yang kami angkat atau kami ambil adalah daerah Malang sendiri. Tahu nggak sih, ternyata di Malang itu ada salah satu simbol dari implementasi Pancasila di bidang agama loh, yakni sebuah simbol kebebasan dalam beragama yang disimbolkan dari kedekatan letak suatu masjid dan suatu gereja nih. Dan dua-duanya ini letaknya nggak jauh dari alun-alun Malang loh. Penasaran kan? Yuk kita simak videonya sampai habis. Masjid Agung Jami. Masjid Agung Jami, Malang tepat berada di depan alun-alun Malang. Masjid yang sudah berumur lebih 1 abad merupakan simbol ketaatan masyarakat Malang kepada Yang Maha Kuasa. Masjid ini didirikan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama dilakukan pada tahun 1850 Masehi. Tahap selanjutnya dilanjutkan bertepatan pada tanggal 15 Maret 1903 sampai dengan 13 September 1903. Arsitektur dari masjid ini berbentuk bujur sangkar yang berstruktur baja dengan atap tajuk tumpang 2. Sampai saat ini keaslian bentuknya masih dipertahankan. Bangunan Masjid Agung Jami arsitekturnya memiliki gaya dari Jawa dan gaya Arab. Bentuk kubah menara masjid serta konstruksi lengkung pada bidang-bidang bukaan yang termasuk gaya Arab, sedangkan terlihat adanya 4 tiang utama penyangga masjid dengan konsep seko guru yang termasuk gaya Jawa. Masjid terlihat cerah dan bersih karena dilapisi oleh cat berwarna putih dengan aksen hias hijau muda. Di bagian luar masjid terlihat pengaruh modern, tetapi sebaliknya di bagian dalam didominasi material kayu pada jendela, pintu, dan plafon. Ditambah dengan aksen rangka kayu pada plafon mengesankan gaya ruang tradisional. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Immanuel. Gereja Immanuel yang terletak di sekitar alun-alun Malang merupakan 3 gereja pertama yang dibangun pemerintahan Hindia Belanda. Gereja Immanuel juga disebut Gereja Jago karena memiliki hiasan ayam jago pada atapnya. Gereja ini dibangun pada tahun 1861 yang sudah tergolong paling tua. Arsitektur Gereja Immanuel bergaya gotik yang menjadi ciri khas masa pertengahan abad 19. Arsitektur gereja tidak pernah berubah dalam usia 158 tahun. Walaupun gereja Immanuel pernah dibongkar pada 1912, namun tetap dibangun sesuai dengan sebelum dibongkar. Nah, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila apa saja yang dicerminkan oleh kondisi Masjid Agung Jami dan Gereja PIB Immanuel ini, seperti yang bisa dilihat pada infografis berikut. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan kebebasan beragama. Sila pertama Pancasila mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai Tuhan.
bangsa Indonesia menjalankan perintah dan larangan Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan menolak paham anti Tuhan atau ateisme. Negara melindungi kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Negara memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada paksaan dan antar penganut agama yang berbeda harus saling hormat, menghormati, dan bekerja sama. Kebebasan beragama dalam perspektif Pancasila sendiri merupakan hal yang sangat jelas. Pancasila sila pertamanya berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa tentunya telah mengidentifikasi pluralisme agama di Indonesia. Dalam sila pertama, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang berhak memiliki kepercayaannya dan Tuhannya masing-masing dengan menghormati satu sama lain dan juga mendapatkan perlakuan yang setara. Nilai yang terkandung selanjutnya yaitu nilai persatuan, di mana keberadaan dari tempat peribadahan tersebut dapat mengembangkan persatuan, seperti yang tertera dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna dari persatuan dalam Pancasila itu sendiri ialah bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, seperti suku, agama, ras, sosial budaya, dan ekonomi menjadi satu kesatuan yang serasi. Keberadaan dari masjid dan gereja tersebut melambangkan bahwasannya masyarakat tersebut sebagai bagian dari bangsa Indonesia mampu menempatkan rasa persatuan meskipun adanya perbedaan agama, serta menciptakan toleransi, sikap saling menghormati, dan menjaga kebebasan beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang paling baik dalam dasar Pancasila dalam sila kelima ialah keadilan harus menjadi sesuatu yang menjadi hak setiap masyarakat Indonesia. Misalnya, berdasarkan undang-undang, setiap masyarakat berhak memiliki hak yang sama dalam proses hukum. Sebagai contoh, adalah masjid dan gereja yang kami bahas di video kali ini yang terletak berdekatan yang hanya dipisah sebuah gedung perusahaan asuransi. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ditunjukkan dengan kejadian bersamanya hari ibadah dari agama Islam dan Kristen pada tanggal 11 Agustus 2019 lalu, yang bertepatan dengan hari Minggu. Hari itu adalah hari dilaksanakannya sholat Idul Adha untuk masyarakat yang beragama Muslim. Namun meski begitu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Malang, Jawa Timur, Pendeta Richard Agung Sutiajono, mengatakan pihaknya tetap menggelar ibadah rutin pukul 8 pagi. Hal itu dirasa tidak akan mengganggu aktivitas jemaat karena sholat Idul Adha dijadwalkan pukul 6 pagi atau ada selisih 2 jam. Beliau juga menyebutkan bahwa hal semacam ini bukan sesuatu yang asing mengingat dua rumah ibadah ini sudah berdiri dari 100 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan keadilannya yang terjadi di antara dua rumah ibadah ini dengan tidak adanya ibadah yang harus dihentikan.